Shalom, berjumpa kembali dengan channel Klavo Sukacita. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan di hari ini, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, saatnya bagi kami di saat ini untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu kami memohon curahan urapan kuasa Roh-Mu Kudus atas kami sekalian, sehingga pemberitaan firman, penyampaian firman menjadi kekuatan dan menuntun kami pada kebenaran, pada kekuatan, pada kuasa dan anugerah Tuhan yang lalu kemudian memperlengkapi kami di dalam menapaki hari-hari hidup yang Tuhan karuniakan. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa, amin. Firman Tuhan terbaca di dalam kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, setelah Yesus selesai untuk memilih ke-12 rasul yang akan mengiringi dia, yang akan menemani dia, tetapi juga yang akan dia didik sepanjang waktu Yesus berada di bumi, untuk kemudian mempersiapkan para murid ini setelah Yesus tidak bersama-sama dengan mereka untuk melanjutkan tugas pemberitaan Injil Yesus Kristus. Maka Yesus kemudian mengajar dan menyembuhkan banyak orang bersama dengan para murid-muridnya. Di sini proses pengajaran, proses pendidikan, proses di mana Yesus membentuk para muridnya, kemudian dilanjutkan lagi oleh Yesus supaya murid-murid tahu secara persis tujuan Yesus datang ke dalam dunia dan apa saja yang sudah ia kerjakan, agar mereka pun menjadi saksi dari segala sesuatu yang sudah Yesus nyatakan sepanjang ia hidup di dalam dunia. Tetapi ada hal yang paling penting yang juga harus kita ketahui, bahwa dari pekerjaan yang Yesus lakukan sepanjang ia bersama-sama dengan para murid dan sepanjang ia berada di dalam dunia, yakni memberitakan Injil dan juga bahkan ia menyembuhkan orang-orang, itu adalah cara yang Yesus mau sampaikan kepada para murid bahwa kekuasaan yang Yesus nyatakan melalui seluruh pelayanannya itu semua berasal dari Bapa, dan dengan demikian maka para murid pun juga akan dapat melakukan hal-hal tersebut ketika mereka nantinya akan diutus untuk melaksanakan tugas pemberitaan Injil, supaya mereka tidak menjadi orang-orang yang ragu, menjadi orang-orang yang takut, menjadi orang-orang yang bimbang, atau merasa bahwa mereka tidak memiliki kuasa, karena mereka sudah bersama-sama dengan Yesus dan bahkan mereka dilengkapi juga oleh Yesus dengan rohnya, sehingga mereka pasti akan dapat melakukan sama seperti yang Yesus lakukan. Jadi kalau Yesus bisa menyembuhkan orang, maka murid-murid pun juga pasti akan dapat menyembuhkan orang. Kalau Yesus dapat memberitakan Injil, memberikan kekuatan bagi orang, maka hal itu juga akan dapat dilakukan oleh para murid dalam pelayanan mereka selanjutnya, baik bersama dengan Yesus maupun ketika Yesus sudah tidak bersama-sama lagi dengan mereka. Dari apa yang Yesus lakukan dengan pekerjaan-pekerjaannya sepanjang ia berada di dunia, sepanjang ia bersama dengan para murid, memperlengkapi mereka, tapi juga memperlengkapi kita semua orang percaya sampai hari ini, di mana kita tidak hanya ditempatkan dalam tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan kita saja, tetapi juga kita diberi kuasa oleh Tuhan, sehingga apa yang Yesus lakukan semasa ia ada di bumi, hal itu juga dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi kalau Yesus bisa menyembuhkan orang, kita pun dapat melakukan itu. Jika Yesus dapat memberikan kekuatan, penghiburan, memberikan
semangat ataupun motivasi kepada setiap orang dalam situasi-situasi hidup mereka, maka hal itu pun juga dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi yang membuat kita merasa bahwa kita tidak seperti ataupun kita tidak dapat melakukan itu karena kita merasa bahwa kita kurang beriman, kita merasa bahwa kita tidak punya kemampuan, kita merasa bahwa kita hanya sebagai manusia saja dan itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus saja. Tetapi kita juga harus ingat bahwa ketika Tuhan Yesus dalam pelayanannya di dalam dunia, Dia mau menyatakan kepada kita bahwa inilah yang sesungguhnya menjadi tujuan Tuhan menempatkan manusia di bumi. Saya kembali mengingatkan kita di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26, dikatakan di situ bahwa Tuhan, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita supaya manusia itu dapat berkuasa dan memerintah di bumi ini. Nah, hal itu yang kemudian Yesus mau tunjukkan bahwa manusia dapat melakukan hal yang sama karena hal itu sudah diberikan oleh manusia ketika penciptaan itu hanya terputus karena dosa yang dilakukan oleh manusia pertama, tetapi kemudian akan dikembalikan oleh Yesus. Karena itu Yesus mendemonstrasikan hal-hal tersebut itu ketika Dia berada di bumi untuk menunjukkan kepada para murid dan juga kita hari ini bahwa hal itu dapat kita lakukan dalam kehidupan kita, berkuasa dan memerintah. Dan dengan demikian juga mengingatkan kepada kita bahwa supaya kita dapat melakukan hal tersebut, maka kita harus mempunyai kesadaran bahwa kita adalah manusia yang sudah ditebus, ciptaan baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu telah datang, dan kita pun diberikan kemampuan oleh Allah untuk dapat melakukan segala sesuatu yang pernah Yesus lakukan sepanjang atau semasa Ia ada di dunia. Oleh sebab itu kita diingatkan untuk supaya membangun hidup kita bersama dengan Tuhan, senantiasa mendengar, memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan, melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dengan demikian maka kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, kita hidup melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan kita pun akan melihat hal-hal besar dan luar biasa yang Tuhan nyatakan melalui kita dalam hidup kita di dunia ini. Kiranya firman di hari ini memberikan kepada kita kekuatan, semangat, mengingatkan kepada kita supaya terus kita membangun hidup kita dengan Tuhan di sepanjang hari-hari hidup ini, supaya apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi kita di dunia ini itu dapat kita lakukan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman hari ini. Kami percaya bahwa apa yang Tuhan telah lakukan sepanjang Tuhan ada di dalam dunia, itu pun dapat kami jalani dan lakukan dalam kehidupan kami. Bahwa Tuhan sudah memberikan roh dan kuasa-Mu itu senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Yang perlu bagi kami adalah terus membangun hidup kami dan membangun kesadaran kami bahwa roh kami sudah baru di dalam Kristus, dan apa yang sudah Tuhan Engkau kembalikan waktu awal penciptaan itu yang Engkau berikan kepada manusia pertama, hal itu pun juga sudah kami dapatkan seiring ketika kami percaya akan kuasa Tuhan, kedaulatan dan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Itu pun menjadi milik kami dalam perjalanan kehidupan ini. Karena itu Tuhan, biarlah kami terus mau menjaga kehidupan kami, menjaga hati kami, tapi terus senantiasa membangun hidup kami bersama dengan Tuhan, supaya kuasa dan janji-janji Tuhan itu terus ternyata melalui kami dalam seluruh kerja, karya, dan tanggung jawab kami hari demi hari. Terpuji nama Kristus kini dan selamanya. Amin. Shalom. Tuhan berkati.